Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita kirimkan pahalanya buat pucuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Firdaus sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya Merliza Yulita dengan NIM 2214020075. Mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Akan membacakan materi mengenai keadaan kota Baghdad sebelum invasi Mongol. Materi yang pertama yaitu letak geografis kota Baghdad. Kota Baghdad adalah sebuah kota yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 145 Hijriah atau sekitar 762 Masehi yang terletak di sisi barat Sungai Tigris yang berdekatan dengan Madain, yaitu sebuah kota di Babilonia zaman kuno. Kota Baghdad terletak pada 39 derajat lintang utara dan 44 derajat bujur timur, dengan suhu udara pada musim panas rata-rata 39 derajat Celcius dan 11 derajat Celcius pada musim dingin. Yang kedua yaitu kota Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Mengalami 3 perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual. Kemajuan intelektual Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat ditentukan oleh dukungan maupun prioritas dari khalifah-khalifahnya. Namun, tidak semua khalifah Abbasiyah yang pernah berkuasa memprioritaskan dan mendukung negara secara penuh dalam pengembangan intelektual Muslim. Hanya beberapa khalifah yang mendukung secara penuh dan mengapresiasikan perkembangan intelektual tersebut. Kemajuan intelektual pada waktu itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak dari kalangan bangsa non-Arab masuk Islam. Yang kedua, gerakan penerjemah kitab-kitab asing yang berlangsung dalam 3 fase. Fase yang pertama pada Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini diterjemahkannya adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan matik. Fase yang kedua yaitu berlangsung dimulai pada masa Khalifah Al-Ma'mum hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah pada bidang filsafat dan ilmu kedokteran. Dan fase yang ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Yang kedua itu perkembangan di peradaban di bidang arsitektur. Yang pertama, pembangunan istana. Khalifah Al-Mansur menjadikan kota Baghdad sebagai tempat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kedua yaitu kutab, adalah tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Yang ketiga, majlis muhadarah adalah tempat pertemuan para ulama-ulama, sarjana, ahli fikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah ataupun keilmuan lainnya. Yang keempat yaitu Baitul Hikmah, adalah lembaga pendidikan tinggi Islam pertama untuk pengajaran yang lebih tinggi tingkatannya. Yang kelima adalah Madrasah Nizamiyah, dibangun oleh Perdana Menteri dari Persia, yaitu Nizam al-Mulk sebagai pusat teologi atau madrasah, khususnya untuk mempelajari ajaran-ajaran mazhab Syafi'i dan teologi Asy'ariyah. Yang keenam adalah masjid, adalah salah satu bangunan yang terlihat pada masa Daulah Abbasiyah, biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus. Yang ketiga itu perkembangan sosial. Perkembangan sosial yang dibawa oleh Abbasiyah terhadap masyarakat Baghdad memiliki pengaruh yang sangat besar. Adapun kehidupan masyarakat Baghdad pada masa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perdagangan dan industri.
Masyarakat kelas atas yang berada di bawah kelas aristokrat terdiri atas para penulis sastra, orang penerjemah, seniman, orang terpelajar, pengusaha, pengrajin, dan pekerja profesional. Sementara masyarakat kelas bawah membentuk mayoritas penduduk negara yang terdiri atas petani, pengembala, dan penduduk sipil, yang menjadi penduduk asli dan berstatus zammi. Yang kedua yaitu perkembangan di bidang pertanian. Pada bidang pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat pada awal pemerintahan Abbasiyah, karena pemerintahannya sendiri berada di daerah yang sangat subur. Yang ketiga yaitu warga non-muslim pada masa Khalifah Islam. Kelas petani yang merupakan penduduk asli setempat merupakan kelompok zammi. Kelompok ini hanya mencangkup kelompok yang memiliki kitab suci, Yahudi Kristen, dan Sabi'in. Namun kemudian diperluas hingga meliputi para penganut Zoroaster, Sabi'in, Haran, dan kelompok lainnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.